tahun diperpanjang untuk 2 tahun? Jawaban yang tepat adalah Salam Eduvisual, jangan lupa mengklik tombol subscribe adalah gratis. Halo guys, selamat datang kembali di channel kita Edu Official. Hai guys, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kalian teman-teman yang telah berhasil melewati tahap SKD dan selamat berjuang kembali guys untuk mengikuti tahap SKB. Semoga kalian lulus sampai tahap akhir. Amin. Baiklah guys, kali ini kita akan membagikan prediksi soal lengkap dengan pembahasan untuk SKB Kesehatan Umum. Sekali lagi, ini adalah prediksi soal lengkap dengan pembahasan untuk SKB Umum. Nah, SKB Umum maksudnya apa? Nah, SKB umum maksudnya teori-teori kesehatan secara umum, baik itu untuk perawat, dokter gigi, kebidanan, farmasi, asisten apoteker, ada rekam medis, radiologi, kesehatan masyarakat, sanitasi lingkungan, dan tenaga kesehatan lainnya. Nah, bagi kalian teman-teman yang telah kelewatan video sebelumnya, silahkan klik tombol yang di atas. Dan jika kalian ingin terus mengikuti video kita selanjutnya, silahkan klik tombol subscribe, like, dan komen agar kalian terus mendapatkan info terbaru dari saya. Bagi teman-teman juga, kabar baiknya, saya akan membagikan teori ini, prediksi soal lengkap dengan pembahasan. Silahkan ketik alamat Gmail atau Yahoo kalian di kolom komentar video di bawah ini. Sekali lagi, silahkan ketik alamat Gmail atau Yahoo kalian di bawah kolom komentar berikut ini. Baiklah guys, tanpa berlama-lama, mari kita bahas prediksi soal full dengan pembahasannya. Oke, kita kerjakan soal nomor 1. Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat adalah A. Rumah sakit, B. Gawat darurat, C. Pelayanan kesehatan paripurna, D. Pasien, E. Klinik. Menurut kalian guys, jawaban yang tepat itu apa? Oke, good. Jawaban yang benar adalah A. Sekali lagi, jawaban yang benar itu adalah apa? A. Rumah sakit. Nah, rumah sakit ini adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan per orang secara paripurna, baik itu pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Itulah rumah sakit. Kemudian gawat darurat itu apa gitu kan? Nah, gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut. Kemudian, pelayanan kesehatan paripurna itu apa, Kak? Nah, pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kemudian pasien itu apa, Kak? Nah, pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit. Oke, good guys. Untuk lebih mantapkannya, kita coba kerjakan soal nomor 2 ya guys. Oke, berikut soal nomor 2. Soal nomor 2 yang bukan merupakan asas diselenggarakannya rumah sakit adalah A. Pancasila, B. Nilai kemanusiaan, C. Etika dan profesionalitas, D. Keadilan, E. Keuntungan. Jawaban yang tepat adalah menurut kalian apa guys? E. Benar sekali, keuntungan. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah E. Keuntungan. Kenapa keuntungan? Karena tengok di dalam soal, perhatikan guys, ada kata bukan. Berarti yang bukan merupakan asas diselenggarakannya rumah sakit adalah keuntungan. Nah, jadi apa sebenarnya rumah sakit itu diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, keadilan, kemudian ada manfaat, persamaan hak dan anti diskriminasi, ada pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Oke, good guys, kita kerjakan soal berikutnya. Soal nomor 3. Di bawah ini, yang bukan merupakan syarat yang harus dimiliki rumah sakit adalah A. Lokasi, B. Bangunan, C. Prasarana, D. Sumber daya manusia, E. Sumber daya alam. Jawaban yang tepat adalah, ya menurut kalian apa guys? Iya, benar sekali, E. Jawaban yang tepat adalah E. Sumber daya alam. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah
E. Sumber daya alam. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Nah, ternyata rumah sakit itu harus memenuhi persyaratan, guys. Apa aja persyaratannya itu? Ada persyaratan lokasi, kemudian ada persyaratan bangunan, kemudian ada persyaratan prasarana, sumber daya manusia, dan persyaratan yang lainnya ada kefarmasian dan peralatan. Oke, good. Kita kerjakan soal berikutnya. Soal nomor 4. Di bawah ini yang merupakan prasarana rumah sakit adalah A. Instalasi air, B. Laundry, C. Kamar jenazah, D. Taman, E. Pengelolaan sampah. Jawaban yang tepat adalah good A. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah good A, yaitu instalasi air. Nah, menurut peraturan, guys, bahwa prasarana rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bahwa dapat meliputi ada instalasi airnya. Itu adalah prasarana rumah sakit. Kemudian prasarana rumah sakit itu ada instalasi mekanikal dan elektrikal, instalasi gas medik, instalasi uap, instalasi pengelolaan limbah, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, petunjuk, standar dan sarana evakuasi saat terjadi keadaan darurat, instalasi tata udara, sistem informasi dan komunikasi, dan ambulan. Oke, kita kerjakan soal berikutnya. Soal nomor 5. Di bawah ini yang merupakan bagian dari bangunan rumah sakit paling sedikit terdiri atas A. Instalasi air, B. Instalasi mekanikal dan elektrikal, C. Instalasi gas medik, D. Instalasi uap, E. Ruang radiologi. Jawaban yang tepat adalah E. Ruang radiologi. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah E. Ruang radiologi. Penjelasannya sebagai berikut. Nah, bahwa bangunan rumah sakit itu sebagaimana dimaksud dengan undang-undang bahwa bangunan rumah sakit itu paling sedikit terdiri atas ruang apa? Ada ruang rawat jalan, rawat inap, ruang gawat darurat, ruang operasi, ruang tenaga kesehatan, ruang radiologi, kemudian ada ruang laboratorium, ruang sterilisasi, ruang farmasi, ruang pendidikan dan latihan, ruang kantor dan administrasi, ruang ibadah, ruang tunggu, ruang penyuluh kesehatan masyarakat rumah sakit, ruang menyusui, ruang mekanik, ruang dapur, laundry, kamar jenazah, taman, pengelolaan sampah, dan peralatan parkir yang mencukupi. Good. Untuk lebih mantapkannya kita kerjakan soal berikutnya, guys. Soal nomor 6. Izin mendirikan rumah sakit diberikan dalam jangka waktu dan dapat diperpanjang untuk waktu berapa tahun? A. 2 tahun diperpanjang untuk 1 tahun, B. 3 tahun diperpanjang untuk 1 tahun, C. 1 tahun diperpanjang untuk 2 tahun, D. 1 tahun diperpanjang untuk 3 tahun, E. 3 tahun diperpanjang untuk 2 tahun. Jawaban yang tepat adalah, menurut kalian jawabannya apa, guys? Ya, good A. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah A, yaitu 2 tahun diperpanjang untuk 1 tahun. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Nah, menurut peraturan bahwa izin mendirikan rumah sakit diberikan untuk jangka waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 tahun. Sekali lagi, menurut peraturan undang-undang bahwa izin mendirikan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan untuk jangka waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 tahun. Itu adalah izin mendirikan rumah sakit. Ingat ya, tanda petik izin mendirikan rumah sakit, karena ada lagi nanti izin operasional rumah sakit, karena beda izin rumah sakit dengan izin mendirikan rumah sakit dengan izin operasional rumah sakit. Oke, untuk lebih membedakannya kita kerjakan soal nomor 7. Soal nomor 7. Izin operasional rumah sakit diberikan dalam jangka waktu A. 4 tahun, B. 5 tahun, C. 6 tahun, D. 7 tahun, E. 8 tahun. Jawaban yang tepat adalah, menurut kalian apa, guys? Benar sekali, B. 5 tahun. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah B. 5 tahun. Nah, penjelasannya adalah sebagai berikut.
bahwa izin operasional rumah sakit diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan. Sekali lagi, izin operasional rumah sakit dapat diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan. Oke guys, demikianlah prediksi soal. Ini sesuai dengan yang saya katakan, sesuai dengan undang-undang. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi modal teman-teman dan bisa dicatat ya guys hal-hal yang menurut teman-teman penting. Dan ikuti terus video kalian guys, semoga bermanfaat dan kalian bisa lolos tahap SKB. Bye, thank you.